Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya roh Tuhan memimpin dan menuntun kami. Ampunkan kelemahan kami Bapa, dan biarlah dengan rendah hati kami dituntun dan dikuasai oleh roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom alaikum. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan belajar dari kehidupan yang kita jalani. Ada orang yang sudah berlaku sangat baik, jujur, tapi ternyata hidupnya malah dalam penderitaan dan kesulitan. Tetapi juga ada orang yang hidupnya mungkin belasar sampai naik dewe, orang bilang belangkrah, tapi justru hidupnya nikmat, semua kecukupan. Tetapi juga ada orang yang setengah-setengah, ya setengah apa ya, ketika berbuat dosa, berbuat salah, ya masuk hukuman, masuk penjara, dan kehidupannya juga kadang sulit, harus menapaki gunung terjal dan seterusnya. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari pemazmur Daud. Daud menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Ketika ia masih jadi gembala, oleh keluarganya sendiri itu tidak diperhitungkan Daud itu. Dan ketika Nabi Samuel, ketika Samuel akan mengurapi salah satu anak dari Isai yang mau diurapi jadi raja pengganti Saul, ternyata Daud tidak masuk dalam hitungan orang tuanya. Maka semuanya, akhirnya Samuel bertanya, inikah anakmu? Isai menjawab, masih ada satu, tapi di hutan, dia kecil, dia pendek, mungkin tidak pantas untuk jadi raja. Tapi Samuel panggil, sebelum dia datang kita tidak akan makan bersama. Nah, dipanggil, dan justru disitulah Tuhan katakan kepada saya, bukan yang tinggi besar, itu sudah aku tolak, tetapi ini yang pendek ini saja yang diurapi jadi raja. Bahkan ketika dia sudah berbuat baik, sudah mengalahkan Goliat, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia ingin membunuh Daud dan dikejar-kejar terus sama dia. Itulah gambarnya. Demikian juga ketika kita melihat kondisi bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, tidak mau menuruti dan bahkan tidak pernah belajar dari pengalaman imannya. Itu bangsa Israel, sedikit-sedikit menggerutu, menghujat Tuhan, memarahi Musa. Tetapi Tuhan karena mengasihi bangsa Israel, di situ Tuhan terus mengasihi, memberkati. Diberkatilah bangsa Israel yang berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun itu dengan segala hujatannya kepada Tuhan, tetapi tetap diberkati dengan mana, diberkati dengan burung puyuh, dinaungi dengan tiang awan dan tiang api yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Semuanya karena ketika orang-orang ini sadar akan kesalahannya, dia mau berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita pada sore hari ini melalui Mazmur 107 ayat yang ke-13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Amin. Ini kata Tuhan. Saudara, ada satu pujian, mari kita naikkan kepada Tuhan. NKB 128, bait yang pertama dan yang ketiga.
berserah kepada Allahku. Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Baik, ketiga kita pujikan. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat. Dalam erang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab juga memberikan contoh ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Dan di padang gurun itu juga Yesus mendapatkan 3 kali pencobaan. Tetapi ada satu hal, bahwa Yesus bisa sukses berhasil menghadapi pencobaan apa? Karena semuanya dia mengandalkan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dan menangkis semua cobaan dengan firman Tuhan. Nah, sore hari ini saudara yang dikasih Tuhan, renungan ini tidak usah berpanjang-panjang, tetapi saya ingin mengajak saudara, ketika kita menjalani hidup, maka suka duka akan kita jalani. Kita akan turun ke jurang, tetapi juga kita akan menaiki tebing yang terjal. Dan di situ tentu semak belukar akan terus kita hadapi. Kerikil-kerikil tajam kadang-kadang dia. Nah, apa wujudnya? Kadang orang membenci kita, tidak senang dengan kita, bukan karena kita jelek, tapi justru karena kita baik. Orang itu tidak senang dengan kita. Yang penting tidak si A. Pokoknya asalkan usulnya si A, apapun wujudnya kita tolak, kita cari alasan lain. Padahal si A usulnya bagus, tetapi karena tidak senang dengan si A, maka usul itu ditolak, digoleki, salahi dan sebagainya. Kita sering juga menghadapi hal yang seperti itu, saudara. Maka ketika kita menghadapi saat seperti Daud itu apa tuh kurangnya? Dia bisa membela negara, mengalahkan Goliat, mengalahkan orang Filistin sekian banyaknya. Bahkan ada pujian, kalau Saul itu hanya 1000 orang yang dikalahkan, tapi Daud 10.000 orang berlaksa-laksa bisa dikalahkan Daud. Tetapi di mata Saul, Daud tetap jelek, maka digoleki salahnya, dicari salahnya. Yang penting bukan Daud, Daud harus mati. Nah, kita juga sering menghadapi begitu. Namun, mari kita belajar dengan ketulusan hati kita, dengan keterbukaan kita, kita buang jauh-jauh rasa sakit hati, kita buang jauh-jauh yang menyebabkan kita membenci. Kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa mengasihi. Dan orang yang bisa mengasihi, biasanya Tuhan mengaruniakan umur yang panjang.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengarkan kesaksian di sebuah televisi, atau kalau saya baca, saya dengarkan bisa di YouTube. Dia ada seorang yang sekarang sukses luar biasa, dikasih umur yang panjang. Kenapa? Karena dia membuang sakit hati, membuang segala bentuk benih-benih yang menyebabkan dia dendam dan kemarahan, dibuang semuanya dan diganti dengan sukacita, diganti dengan pengampunan, diganti dengan kasih, dan akhirnya orang ini bisa sukses luar biasa dan sangat terkenal, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mengajak saudara, mari kita ini juga begitu. Tuhan memanggil kita, menebus kita, sudah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Asal kita mau berseru seperti yang dikatakan oleh pemazmur 107 ayat 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah ketika kita menghadapi saat-saat pedih. Ketika kita sedang ingat akan akar-akar kepahitan, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita buang jauh-jauh akar kepahitan. Kita ganti dengan sukacita, kita ganti dengan damai, kita ganti dengan pengampunan, kita ganti dengan kasih. Maka saudara akan menyaksikan mujizat. Ketika Israel dia berseru-seru kepada Tuhan, dia menyaksikan mujizat luar biasa. Kenapa? Air yang pahit bisa jadi manis, ya kan? Dari batu keluar air yang luar biasa sejuknya dan segarnya. Dan bahkan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia dibebaskan. Dia bagaimana sulitnya menyeberangi laut berau, tapi mujizat Tuhan terus. Demikian juga ketika mau menyeberangi sungai Yordan, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, karena itulah maka pada sore hari ini saya mengajak saudara, berserulah kepada Tuhan di saat kita sedang menghadapi sesakan, dan senantiasa kita punya hati yang damai, yang mengasihi, yang mengampuni, maka saudara akan menyaksikan mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau luar biasa mengasihi kami. Engkau berikan kami damai dan sukacita yang luar biasa. Kiranya ya Allah, pada sore hari ini kiranya Engkau mampukan kami supaya dalam setiap hari kami boleh terus memaafkan, mengampuni, dan mengasihi siapa saja. Terima kasih Bapa. Kami berserah, berdoa, bersyukur kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengasihi, mengampuni, dan menolong, menebus kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri dengan bait kedua dan keempat dari NKB 128. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku.
meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Terima kasih, sampai ketemu besok malam dalam persekutuan doa Rabu malam. Tuhan beserta kita. Amin.